to free your captive Israel. That was until this Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tapi bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku kan belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, Anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah janji Allah ini digenapi di dalam aku? Aku akan taat padamu, Tuhan. Beberapa waktu kemudian, Maria datang untuk mengunjungi Elisabet di sebuah kota di Yehuda. Elisabet, saudaraku. Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana.
Tuhanku. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lihat, inilah anak yang baru lahir itu. Maaf, siapakah bapak-bapak sekalian? Dan bagaimana bapak bisa sampai di tempat ini? Kami adalah para gembala di padang. Saat kami sedang menjaga kawanan ternak kami, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat kami dan memberitakan kepada kami suatu kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, benar sekali. Dan malaikat itu juga berkata bahwa kami akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Maka oleh sebab itu kami ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kami. Dan semua orang yang mendengarkan cerita itu merasa heran dengan apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Pesan malaikat kepada para gembala ini adalah sangat penting. Allah ingin aku tahu dan memahami identitas dan status dari anak ini. Anak yang sulung dari antara semua ciptaan. Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku, Israel. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bolehkah kami bertanya, bagaimana kalian bisa sampai ke tempat kami? Sesuai dengan perintah Raja Herodes,
Kami datang untuk melihat bayi itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan bintang itu mendahului kami dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kami juga datang membawa persembahan kami. Izinkan kami mempersembahkannya kepada anak ini. Sungguh, hatiku bersuka cita karena Allah telah dengan begitu setia menggenapi segala janjinya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Apa yang telah Ia rencanakan dari kekekalan bagi umatnya tidak ada satupun yang gagal. Betapa besar anugerahnya sehingga boleh melibatkanku, seorang hamba yang hina ini, menjadi bagian kecil di dalam rencananya yang sempurna itu. Terpujilah Allah